Selamat sore, perkenalkan nama saya Maya Sofa. Ide saya dipanggil Mita. Saya bekerja di Gejora dan sebagai owner Gejora. Dan ini suami saya namanya Andre Marsyariesta sebagai produser. Dan untuk para pemain, kami sekarang ini lagi menggarap film yang berjudul Bujang Lapuk. Film Bujang Lapuk ini berceritakan tentang seorang laki-laki yang sudah lama sekali belum menikah, tapi dia ini berkarakter sombong, angkuh, congkak, arogan. Jadi sebagai peran utamanya namanya di Bujang Lapuk ini Rohim. Ya, Rohim. Dan sebagai korban di film ini yang bernama yang Rina Adeni sebagai Ibu Sinta. Ibu Sinta. Dan yang untuk anaknya juga yang harus dipaksa si Rohim ini untuk menikah yang bernama Elsa Alfiani sebagai Mira. Dan adiknya si Elvira ini masih ada lagi yang menjadi Elvira sebagai Karim. Jadi ini orang-orang ini korban dari kehebatan Rohim. Rohim ini di kampung itu dia seolah-olah berkuasa karena dia punya uang, punya segalanya. Jadi dia bisa mengandalkan dengan uangnya apa saja bisa dibeli. Dan di samping itu si Rohim ini karena dia udah banyak uangnya, adiknya sendiri aja tidak dikasih sekolah. Nah ini sebagai adiknya ini Dara Mutiara sebagai Imah. Dan ini juga nantinya sebagai adiknya yang bernama Rohimah. Jadi di film ini kami menceritakan sebuah pokoknya kayak seolah mengambil publik kemasyarakatan. Pokoknya kalau dihitung-hitung seru deh kalau filmnya. Terus sebagai anak mudanya di sini, ini dia. Nama saya Andre Dianto sebagai Anton. Dan ini Dan saya Kemas Muhammad Kafi Wijaya sebagai Agung. Saya Alex sebagai Arfan. dan di sini sebagai Pak Kadesnya. Saya Anang sebagai Pak Kades. Dan di sini kita ada juga padepokan yang bernama Padepokan Kuda Laut yang ditangani oleh Saya di sini nama saya Marina Maliki sebagai Arfan. Marmut. Dalam ini salah apa? Dan untuk bandit-bandit besarnya di sini anak buah si Rohim yang berjuluk dari Bujang Lapuk ini tadi bernama Rohim. Nah ini anak-anak buahnya. Saya Putra sebagai Rizky anak buah. Nah sebelahnya lagi Saya Satriadi sebagai Jaka anak buah Bos Rohim. Rafi. Ini Saya Sanaya Kurniawan sebagai Anden. Thomas sebagai Budi. Terus yang satu lagi di sini peran premannya ada juga yang sebagai banci. Ini dia orangnya. Mister Jawir sebagai Banci. Dan ada lagi hal-hal yang bersangkut pautan yang menjadi korban Rohim ini itu adalah dan saya Pinkan Kristia sebagai Ratna. dan di sini ada lagi actionnya ada, tapi actionnya bukan hanya cowok aja ya, di sini cewek juga ada yang sebagai anak mudanya. Ini dia orangnya nih. Saya Siti, peran saya sebagai Putri. Mungkin Marmut belum sebenarnya sudah dijelasin oleh istri saya dengan juga Mita. Dan punya masih ada juga nih tambahan pemainnya. Di sini juga ada Ervina sebagai Halo, saya Ervina sebagai Surti. Padepokan. Saya berada di Padepokan Kuda Laut, Irsya Tasila sebagai Kipli. Sebenarnya ini cerita Bujang Lapuk ini ya
sebenarnya itu tanpa disadari, ide dari saya sendiri. Lalu saya coret-coret, ambil kertas, coret-coret, kayaknya bagus nih. Sebenarnya itu ide, dan satu lagi memang ada sorotan publiknya juga sih. Karena di situ nanti si Rohim ini, si Bujang Lapuk ini, dia itu memaksa Ibu Sinta membayar utangnya, tapi karena dia nggak bisa membayar utangnya, dia jadi menginginkan anaknya ini menikah, sementara anak ini masih di bawah umur. Nah itu saya sebenarnya ingin mengambil sorotan publik juga. Dan satu lagi saya seperti Rohim, dia orang kaya, tapi dia selalu membedakan, buat apa kamu sekolah, Dik? Kamu sudah punya uang, sudah punya segalanya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ibaratnya yang dengan sekolah, lebih banyak kamu yang harta yang berlimpah. Sebenarnya itu yang saya jadi tanpa sekolah itu kayaknya nggak mungkin orang tuh bisa berhasil. Tapi si Rohim ini tanggapannya seperti itu. Sebenarnya dia tuh kayaknya tuh kayak nyolot, kayak kampung gitu. Mentang-mentang dia punya uang, punya harta, punya kekayaan, jadi adik-adiknya sendiri tidak diperbolehkan sekolah. Cuman dia asal ibaratnya berbicara dengan siapa aja, bukan ibaratnya korban yang di kampung itu bukan hanya si Mira, tapi memang si Mira ini memang korban pertama. Dia harus memaksa si Mira ini menikah. Tapi dalam halnya itu memang kan dibilang berdosa tidak, tapi kan ibaratnya ini si Mira ini kan masih anak di bawah umur dan masih bersekolah, kan nggak mungkin anak masih SMP menikah. Nah itu dia yang makanya saya tuh agak tertarik dengan cerita ini. Dan satu lagi, kan banyak tuh orang-orang kadang-kadang udah kaya nggak dikasih anaknya sekolah, yang penting kamu udah bisa berhitung dan membaca, udah bisa mengenal uang, kamu buat apa sekolah? Nah itu sebenarnya, makanya itu saya kupas cerita itu, jadi saya jadikan sebuah cerita. Jadi naskah kita buat sendiri, naskah ibaratnya kayak seperti cover apa, kita udah buat sendiri buat anak-anak ini. Karena Gejora ini baru berjalan 3 bulan. Gejora ini memang tidaklah bonafit, tapi bisa memberikan terbaik. Dan saya sebagai pelatih dan owner juga dengan fund saya insya Allah tidak pernah memberikan orang ini PHP, pemberi harapan palsu. Jadi kita buktikan sama-sama gitu. Dan ya memang kantor saya pun cuma hanya sebuah kontrakan, tapi bisa dilihat dengan talent-talentnya ada berapa orang di sini, ada 30 orang talent. Ya alhamdulillah, walaupun ibaratnya mereka tidak bisa membayar iuran apa, tapi masih bisa kita ibaratnya memberikan ilmu yang terbaik. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, karena di sini saya mengambil hikmahnya, membantu buat orang-orang yang punya keinginan, aduh aku pingin banget jadi pemain film, jadi artis, gimana caranya? Ya saya pun disinilah berusaha untuk kerja keras. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi yang terbaik? Hanya itu aja, terima kasih. Saya sih ibaratnya begini ya, kalau tujuan utama saya dengan suami saya buat layar lebar. Tapi mungkin juga kalau di segi dana tidak menunjang, paling buat short movie. Yang penting menjadilah satu karya, karena ini perdana pertama. Jadi saya memang readingnya itu benar-benar full, mateng. Orang ini saya tidak menjual dialog, tapi menjual karakter. Boleh dites dengan yang ibaratnya lebih-lebih yang udah katanya udah artis gimana gitu ya, boleh diadu kalau masalah acting mereka ini. Nah, saya bukannya sombong, ya lihat aja sendiri bagaimana tempat pelatihan kami. Kami mencari tempat yang terjangkau, tidak harus kami mengeluarkan dana membayar tempat buat pelatihan, tapi kami minta kerjasamanya di sini dengan bapak yang berada di sini. Harapan saya ibaratnya maju, pantang mundur. Walaupun kita tidak berhasil, tapi kita bukan kategori gagal. Kita bukan orang yang pantang berputus asa. Saya selalu semangat, optimis. Saya ingin yang terbaik buat anak-anak saya. Maju terus, pantang mundur. Pokoknya buat kami semuanya harus maju.
walaupun ibaratnya nggak bisa berhasil, belum juga dengan film ini, tapi kami tetap semangat berjuang. Setuju? Kejora! Yes! Kejora! Yes! Kejora! Yes! 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 Wih,